Apa kamu percaya kalau di balik wajah serius para bapak-bapak di kantor, masjid, atau pinggir lapangan futsal, ada satu ketakutan besar yang jarang mereka akui secara terbuka? Bukan takut hantu, bukan pula takut kehilangan dompet, tapi takut istri. Iya, kamu nggak salah dengar. Dan sebelum kamu tertawa atau mengernyitkan dahi, tonton dulu sampai habis, karena hari ini kita akan membongkar salah satu realitas sosial paling absurd dan sekaligus paling relevan di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena pria takut istri. Jangan lupa untuk like dulu sekarang, karena siapa tahu kamu atau ayahmu termasuk salah satunya. Dan kalau kamu berani, tulis di kolom komentar siapa yang paling galak di rumah. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia para suami pasrah dan istri galak, mari kita buka dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Berdasarkan survei kecil-kecilan yang dilakukan Kompas beberapa tahun lalu, lebih dari 1/5 pria menikah mengaku takut istri. Itu baru yang ngaku. Yang nggak ngaku, mungkin sedang diam-diam menyetrika baju istrinya sambil nonton video ini. Tapi tunggu dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan takut istri? Apakah ini berarti para pria tidak punya harga diri? Atau justru mereka sedang memainkan strategi bertahan hidup yang sangat cerdas? Kita akan kulik dari sisi budaya, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Secara budaya, Indonesia memang negara yang unik. Kita besar di tengah nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tapi di balik layar, banyak yang sadar, justru ibu rumah tangga yang jadi Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kadang juga Menteri Pertahanan. Suami, kadang cukup jadi Menteri Koperasi dan UKM. Urus kompor, urus keran bocor, urus mesin cuci error. Menurut pengamat budaya populer dari Universitas Indonesia, fenomena takut istri bisa jadi bentuk evolusi sosial. Kalau zaman dulu pria otoriter, sekarang banyak rumah tangga berubah jadi sistem demokrasi. Tapi demokrasi ala rumah tangga Indonesia unik. Suara terbanyak tetap dimenangkan oleh istri. Suara suami cuma bisa voting sekali, dan itu pun gak dihitung kalau salah ngomong. Tapi tunggu dulu, apakah para pria ini takut karena istri mereka galak? Tidak selalu. Banyak suami yang mengaku mengalah demi kedamaian rumah tangga. Mereka bukan takut, tapi tahu diri. Karena menurut pepatah modern, lebih baik menangis di toilet kantor daripada ribut di rumah gara-gara pulang tanpa beli bawang. Salah satu alasan terbesar para suami mengalah adalah ekonomi. Dalam banyak keluarga modern, istri punya penghasilan yang sama besar, bahkan lebih tinggi. Dikutip dari data BPS, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir. Nah, saat power ekonomi berpindah tangan, power pengambilan keputusan juga ikut bergeser. Dan suami mulai belajar berkata, terserah, yang penting kamu senang. Masuk ke sisi psikologis, ada istilah dalam psikologi keluarga yang disebut sebagai complementary relationship, di mana pasangan saling mengisi, yang satu dominan, yang satu pasif. Tapi, dominan di sini bukan berarti kasar atau abusive ya. Banyak istri yang mengambil peran dominan dalam hal pengaturan keuangan, pendidikan anak, bahkan jadwal mudik. Dan suami, mereka menikmati hidup dengan satu prinsip, jangan membuat keputusan yang akan ditanyakan ulang nanti malam. Tapi tunggu dulu, apakah takut istri berarti suami tidak bahagia? Ternyata tidak juga. Penelitian dari Journal of Family Psychology menyebutkan bahwa suami yang lebih patuh atau cenderung menghindari konflik justru memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi, asalkan komunikasi berjalan sehat. Jadi dalam dunia nyata, takut istri bisa berarti pintar menjaga suasana. Sekarang kita geser ke sisi humor. Di media sosial, konten tema suami takut istri laris manis. Ada yang bikin video tentang suami kabur ke warung demi nonton bola. Ada juga yang menyamar jadi kurir makanan biar bisa main Mobile Legends di musola. Ini bukan hanya hiburan, tapi cerminan realitas yang dekat dengan keseharian. Komunitas PEKTI, Persatuan Kulit Takut Istri, sampai punya seragam dan slogan sendiri. Salah satunya, kami bukan takut, kami menghormati. Dan disinilah letak absurditasnya. Apa yang di luar negeri dianggap toxic masculinity, di Indonesia bisa jadi konten komedi nasional.
Namun, perlu kita bahas sisi gelap dari fenomena ini, karena dalam beberapa kasus, takut istri tidak lagi lucu, tapi masuk ke wilayah kekerasan emosional atau manipulasi psikologis. Ada suami yang tidak bisa bicara bebas, tidak bisa berteman, tidak boleh ambil keputusan tanpa izin, dan ini sudah masuk ranah hubungan tidak sehat. Psikolog keluarga menyarankan bahwa jika seseorang merasa ditekan secara terus-menerus, itu bukan takut, tapi terperangkap. Maka dari itu, yuk bantu sebarkan video ini dengan klik tombol share, agar makin banyak yang bisa membedakan antara menghormati pasangan dan takut secara tidak sehat. Sekarang mari kita lihat fenomena global. Di Jepang ada istilah Goshujin sama, yang artinya suami tuan rumah. Tapi banyak pria di sana justru hidup di bayang-bayang mereka sendiri. Di Amerika Serikat, muncul tren wifeless marriage atau pernikahan yang dipimpin oleh istri, dan sebagian pria menyambutnya dengan sukacita karena bisa lepas dari beban keputusan rumah tangga. Uniknya, menurut sebuah survei di Inggris, hampir separuh pria menikah mengaku merasa lebih bahagia saat istri mengambil alih keputusan rumah tangga. Jadi, takut istri bukan hanya fenomena di Indonesia saja, ini fenomena global. Perbedaannya cuma di Indonesia, semua itu bisa jadi sinetron, sitkom, bahkan lagu dangdut. Kembali ke tanah air, banyak anak muda yang menghindari pernikahan karena takut mengalami hal serupa. Mereka bilang, "Ngapain nikah kalau ujung-ujungnya cuma disuruh beli sabun tengah malam?" Tapi lucunya, ketika akhirnya menikah, mereka juga ikut antri di minimarket jam 2 malam, pakai sarung, sambil nulis caption, "Demi cinta." Dari sinilah kita bisa simpulkan, rasa takut pada pasangan bukan kelemahan, itu bisa jadi tanda cinta atau minimal tanda kamu masih pengen hidup damai. Yang penting, hubungan itu sehat, ada komunikasi dua arah, dan tidak ada pihak yang merasa ditekan. Kalau kamu ngerasa pernah jadi korban amukan istri hanya karena naruh gelas sembarangan, jangan khawatir. Kamu tidak sendiri, bahkan mungkin kamu sedang menjalani salah satu bentuk adaptasi rumah tangga paling legendaris dalam sejarah Indonesia modern. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian yang paling menggelikan tentang bagaimana suami takut istri dalam dunia kerja, komunitas, dan media sosial, coba sekarang pause dulu sebentar dan klik tombol subscribe. Karena video berikutnya, kita akan bongkar juga sisi lain yang tak kalah mengejutkan. Kenapa istri bisa berubah dari pacar lembut jadi bos rumah tangga hanya dalam semalam setelah ijab kabul? Balik lagi ke realita. Di banyak lingkungan kerja, para suami punya dua wajah. Wajah berani saat meeting dengan atasan, dan wajah cemas saat ditanya via chat, "Pulang jam berapa, Mas?" Bahkan dalam beberapa grup WhatsApp bapak-bapak RT, ada kode khusus, "Sudah dijemput," yang artinya istri sudah datang bawa motor. Silahkan pamit satu persatu. Dari sinilah kita mulai bisa melihat bahwa takut istri bukan hanya soal rumah tangga, tapi soal sistem sosial mikro yang terjadi di setiap lapisan masyarakat. Mulai dari obrolan di pos ronda, sampai rapat BEM kampus. Dan ini bukan lecokan, ini fakta sosial. Karena itu, kalau kamu mau mengubah dunia, mungkin langkah pertama bukan revolusi politik, tapi bantu suami-suami ini untuk belajar komunikasi yang sehat dengan pasangannya. Atau minimal, belikan catatan belanja yang jelas dan rinci, biar nggak salah beli sabun muka rasa kopi lagi. Dan sekarang, sebagai penutup, mari kita jawab pertanyaan awal video ini. Benarkah banyak orang takut istri? Jawabannya adalah, ya. Tapi jangan salah tafsir, banyak orang takut istri bukan karena istri galak, tapi karena mereka sadar bahwa keharmonisan rumah tangga bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang paling ikhlas mengalah. Dan lebih baik hidup damai daripada berdebat soal siapa yang lupa nutup kulkas. Kalau kamu setuju, tulis di komentar. Bukan takut, cuma sayang. Dan kalau kamu merasa video ini mewakili isi hati para pejuang rumah tangga di seluruh Indonesia, silahkan like dan bagikan ke grup keluarga. Siapa tahu istrimu jadi lebih paham atau malah tambah galak. Kita lihat nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Kuak Fakta. Dan ingat, takut istri itu bukan aib. Itu cuma tanda kamu sadar siapa pemilik remote TV sebenarnya.